namanya hobi kan kita Mhm. dapat pertama kita dapat samge, naik lagi kita Sumbilang, Sumbilang naik lagi kita ke macam-macam lah. Tapi dibilang tadi yang namanya hobi itu kita nggak diukur bisa diukur uang. Sekalipun itu mahal tetap dengan uang kecil juga kita bisa entah gimana caranya. Yang namanya hobi. Berarti sekarang itu emang bener-bener parah itu ya operasinya ya. Parah jauh, udah hektaran lah, udah hektaran. Udah hektaran sekarang mah. Jadi ditambah banyak bagan pula, bagan mancing, bagan kerang mungkin. Jadi ya Kalau namanya kalau nggak gitu kan orang-orang petani itu gimana? iya Dia usahanya dari mana? itu sih Ya itu kan salah satu, namanya nelayan kan apa aja yang ada di laut, kalau dia laku, ya tetap emang itu usaha dia. Harus ya semacam pemerintah juga kita harus harus gimana, harus mendukung lah, hmm, halnya kayak gitu. Tapi betul nggak tahu betul. juga sih itu mah menurut pendapatan kita orang kecil ya, supaya dia dapat bisa makan, bisa minum, kan dia dari, industri kan agak begitu jauh. Jadi kalau Betul. dia di pinggir laut ya pasti usahanya nggak jauh dari laut, Iya nggak jauh dari betul. perahu. Kalau resikonya tinggi, makanya orang-orang laut itu nggak ada yang putih. Mhm. Masanya kan usaha di laut, kena matahari terus, Iya betul. pantulan dari air. Iya. Tapi yang nelayan yang ngerusak ekosistem itu yang keruk gitu ya. Nah, saya juga nggak setuju tuh. Kan suka ada yang jaring tuh, ya jaring keruk ya, Iya. ya itu juga usaha dia. Cuman Iya emang. Tapi kan maksudnya kan ikan-ikan kecil pada mati. bukan yang nggak diperbolehin gitu sebenarnya. Kurang tahu saya aturan-aturan pemerintah di situ apa masih apa. Maksudnya nggak tahu urusan ke situ. Yang saya tahu kan cuman eh, mancing doang, udah mancing mah kita udah pulang. Setelah kita mau. Cuma ini juga nggak terlalu kita untuk sekarang mau usianya ya udah lumayan lah gitu kan kita udah dibilang nggak tua sih. Cuman kita udah mulai dikurangin untuk mancing karena dari muda sampai sekarang itu nggak jauh dari mancing. Mancing itu sebenarnya mah hobi, tapi di balik mancing juga saya ngerasa banyak madorotnya Iya. dari mancing. Apa tuh? Madorotnya banyak. Kita nggak punya duit kadang-kadang ya namanya kita orang serabutan ya. Iya betul. Kita nggak punya duit tapi pengen mancing nih. Hmm. Waduh udah repot. Dulu yang kita alamin dulu kayak gitu. Kita Betul. pengen mancing itu pengen udah. Tapi kalau sekarang kita berpikir lagi ya alhamdulillah sekarang nggak kayak dulu. Tapi kan dulu juga walaupun nggak punya duit ada aja kan teman yang baik gitu. Udah berangkat aja Kalau hayu dulu gitu. mah kita nggak kayak sekarang. Maksudnya kan kalau sebaik-baiknya teman usia belasan nggak sebaiknya kita jadi dewasa kayak sekarang. Mhm. Kalau usia belasan sebaik-baiknya kita kan dia belum usaha. Ya. Sebaik-baiknya dia cuma bisa punya perasaan doang. Paling ngasih semampu dia. Kalau kita kan sekarang udah usaha gitu kan. Iya. Kalau sekarang mah ya banyak lah yang ngebantu. Kadang-kadang mah kita digratisin untuk mancing, sering banget. Apalagi dari angler turu apa dari angler oleng nih. Kadang-kadang ngajakin, "Mang mancing yuk." Ya oke. Cuman kira-kira gimana? Masalah umpan ya udah bebas, Mang, duduk manis. Ya udah, kita jalan. Dikarenakan kita mungkin lebih tua dari dia ya. Iya. Ya kita ya gitu. Jadi kadang-kadang sering digratisin, dibilang senior ya kita bukan senior, cuman beda usia doang. Tapi ada juga sih yang banyak di atas kita yang pemancing, cuman sekarang udah pada gantung joran. Ya mungkin udah ngerasa Jenuh kali. jenuh. Memancing itu nggak kayak dulu. Dulu itu kalau kita berangkat itu Pasti bawa ikan. pasti baik kan? Kalau sekarang Jarang kayaknya. Sekarang jarang. Makanya yang dibilang tadi kita itu berangkatnya mau kita bener-bener semangat, iya. pulangnya meloyo kayak toge rebus. Aduh, Bener-bener susah sekarang ya ikan di Tanjung Kaya itu kalau kalau mancing. ikan mah sebenarnya mah ya dikarenakan mungkin ada musim kali ya kalau ikan. Tapi kalau sampai Sumedang mah nggak ada musim dikarenakan ikan dia Lumpur hidupnya dia. lumpur, makan lumpur. Di sini kan laut dangkal. Jadi ikan-ikan yang kayak gitu mah selalu bawa. Cuman kan kita kalau mancing itu mulu kan bosen juga. Ya kita pengen target yang lain. Yang namanya hobi kan kita dapat pertama kita dapat samge, naik lagi kita Sumbilang, Sumbilang naik lagi kita ke macam-macam lah puro, talang, kakap macam kayak gitu. Karena mau udah kalau kita dapat kayak gitu kan kadang-kadang diketawain temen.
Dapat apa? Ikan sembilang, udah jangan diceritain lah, itu bukan ikan target gitu kan. Tapi kalau kita masak, kita goreng, tadi enak enggak? Enak gitu. Lu bau-bau mah nggak mau, makan mah mau gitu kan. Bocah tuh. Ya biasalah sama teman kita bercanda. Yang namanya pemancing itu, maksudnya kalau memang nggak ada sih yang di pemancing itu kita ngerasa ada selek atau gimana, nggak ada. Pemancing itu bener-bener satu hobi, kita bisa jadi saudara juga dan mancing. Yang saya alamin tuh kayak gitu. Yang saya alamin. Banyak teman dari mancing, yang orang mana aja kita ketemu sekali juga udah akrab. Iya. Kalau sama-sama pemancing. Ya, betul. Beda kita sama hobi-hobi yang lain kalau dari mancing itu kayak gitu. Pernah apa namanya? Berangkat mancing, memaksakan punya uang sedikit. Oh, sering. Ini hobi itu nggak bisa diukur dengan uang kan? Iya, betul. Maksudnya semahal apapun kalau kita emang hobi tetap kita jalanin. Iya, tapi punya uang bener-bener dikit lah. Ya minim gitu. Iya, minim gitu. Kalau diibaratkan kita ada buat empan tapi nggak ada bagan gitu kan? Iya, itu. Iya. Kita ngalamin. Iya. Yang namanya hobi, dan bilang tadi kan hobi kita ngalamin. Kita umpama punya cuma nominal kita uang cuman buat beli empan doang nih, sama rokok udah cukup. Kita bikin perahu pan ya. Kita perahu gimana nih? Kita ngurangin dulu dari empan tuh, kita empan kurangin. Kita buat perahu. Ya pokoknya yang model-model kayak gitulah. Yang namanya hobi itu nyakitin kadang-kadang maksudnya. Nyakitin. Kita nggak punya duit juga pengen berangkat. Padahalnya mah bisa dibilang ya maksudnya madarat buat kita. Madarat buat kita, jangankan buat kita sendiri, termasuk keluarga juga. Makanya sekarang kita mikir-mikir kalau mau mancing juga kira-kiranya ya, anak bini senang apa kagak gitu. Kalau dia senang ya kita berangkat, tapi kalau dia kagak senang, maksudnya kan enggak semuanya kita dialihkan ke hobi, gitu juga keluarga juga. Iya, betul. Pengalaman kita. Kalau dari mancing mah saya maksudnya dibilang lama lah. Contohnya kayak mancing sama angler turu ya. Yang terakhir itu ya. Kemarin kita main angler turu. Budget memaksakan itu. Kemarin itu sebenarnya bukan memaksakan, cuma dipaksa. Siapa? Si PI. Kan Bang Kudil Bang Kudil kan yang nyamperin awalnya ya kan. Oh, pada waktu kita itu mah turu. Iya, yang terakhir kan yang pertama kan itu dapat itu doang spidol. Itu kan nggak minim budget loh itu mah ya. Itu mah cukup lah. Budget ya. Yang kedua nih, kan saya lagi ngumpul lagi turu. Tiba-tiba Bang Kudil datang. Habis di kios tobat. Itu ngobrol ngajakin berangkat berdua, nggak mau ngajakin saya. Dan akhirnya apa? Ya begitulah. akhirnya ngehubungin saya kan. 3 orang cukup duit cepet. Masalahnya bukan apa-apa pada waktu itu, memang kita kan udah diukur juga di rumah ya. Kira-kira budget berapa nih? Sekian. Budget berapa nih? Sekian. Ya udahlah kita gimana ntar di sana aja gitu kan. Ya ujung-ujungnya kita minim. Ya namanya hobi, dibilang tadi, yang namanya hobi itu kita nggak bisa diukur uang. Sekalipun itu mahal, tetap dengan uang kecil juga kita bisa, entah gimana caranya. Yang namanya hobi. Sebab hobi itu kalau kita nggak benar-benar kita nggak di hari ini kita pengen mancing nih, umpamanya kita pengen mancing, kita nggak berangkat, waduh itu betenya udah kayak apa? Kayak angler ini ya, apa namanya? Teman Bang Kudil itu yang inisialnya D itu. Oh, D. Dia bener-bener angler parah itu ya. Iya, dia mah. Saya nggak tahu deh siapa ya, Pak. Doni. Oh. Itu mah angler kelewatan. Saya punya teman salah satu yang bener-bener gila. Kalau saya bilang gila dia. Iya. Gila. Itu teman satu doang si Doni. Iya. Kelewatan. Si Doni saya kelewatan. Dia punya waktu pengen mancing nih hari ini. Punya waktu umpamanya dia pulang kerja jam 5 kan. Atau dia biasa dia berangkat umpamanya kerja, saking pengen mancingnya, dia enggak kerja, dia berangkat. Kalau waktu minim tuh kan sampai sore, dia harus di rumah itu jam 5. Iya. Kan kalau mancing kita siang itu kita berangkat umpamanya jam 8, jam 10 baru kita lempar pancing. 11, 12, 13, 1, 2, 3 kan udah pulang tuh. Sampai rumah jam 5. Kan bagi saya mancing segitu itu nggak kerasa mancing.
Dari pagi. Dari pagi ngerasa mancing. Kita itu kalau nggak siang malam nggak ngerasa mancing. Kalau sudah siang malam baru dapat nggak dapat itu baru ngerasa mancing. Kalau dia malahin 3 jam juga udah ceburu, udah lihat laut balik lagi. Kelewatan tuh teman satu. Bawa ikan nggak bawa ikan sebodo amat gitu. Enggak ada emang. Enggak sih, kalau dia juga kan punya ini kali ya. Punya apa sih namanya? Kalau dia punya ikan dapat ikan gede baru diposting. Iya, kalau ikan-ikan ini. Iya biasa, dia nggak posting cuma belaganya dapat ikan gede. Soalnya kita cek di rumahnya mana ikan gede nggak ada samge. Satu teman tuh yang saya cuman dia mah orangnya nggak kesinggungan, sekalipun dia ngerasa kesinggung dia biasa aja. Iya betul. Saya tuh salah satu teman itu yang dibilang udah tahu ke koneng-konengnya itu si Doni. Banyak sih dari angler oleng itu ya, banyak teman-teman semua juga, kita nggak dipulah pilih ya. Tiap kita berangkat itu bahagia tuh. Angler itu nggak ada yang untuk selek-selekan, nggak ada. Kalau dia memang kurang senang berangkat sama kita, paling dia cari teman lain. Iya betul. Nggak ada istilahnya kata bahasanya. Nggak ada. Pemancing itu nggak ada selek-selek. Tapi saya ngajakin terus nggak pernah mau sekarang. Saya sekarang dari waktu. Waktu saya sempit sekarang. Sempit. Kalau kita diomongin ngapain sih? Oh kita kesibukan kita banyak. Iya. Bukan satu. Makanya kita yang dibilang tadi kita ngurangin mancing. Kalau udah mulai 1 kali, udah katanya kebiasaan. Tergantung orangnya kali. Enggak juga sih. Enggak. Cobain sekali tergantung orangnya juga. Enggak. Kalau saya itu kalau memang udah 1 kali, besoknya nggak dapat, besok lagi berangkat. Terus berangkat. Itu Bang Kudil. Iya maksud saya enggak semua orang. Oh enggak semua orang mungkin. Iya. Yang saya rasain saya kan gitu. Bang Kudil pribadi gitu kan, nggak dapat sekarang nggak dapat, besok berangkat lagi, penasaran. Besok nggak dapat, berangkat lagi, sampai kesel nggak dapat. Kadang-kadang kata gini mas, saya berangkat terus. Iya. Karena punya yang muda kali. Padahal kita boro-boro ya. Kita maksudnya senang doang. Iya. Udah lihat itu mah. Kata bini, udah aja rumahnya di laut. Ini kalau para angler nih, udah semuanya juga ngerasain ya. Kalau angler semua angler nih. Ya. Kalau dia pengen mancing, kayak bocah pengen tur. Gimana tuh? Kalau bocah dulu itu kalau pengen tur itu kan kita ada bocah ya usia belasan. Kalau mau tur itu kayaknya besok mau tur semalam nggak bisa tidur. Saya bisa tidur. Saya bisa tidur. Ya. Nah kalau zaman tur iya. Ya seperti kayak gitu. Ya. Tuh angler itu kalau udah pengen mancing dia bener-bener nih lama nggak mancing terus dia pengen mancing. Hari ini bener-bener pengen mancing. Saya rasain itu kayak bocah besok mau tur malam itu kayaknya nggak bisa tidur. Gelisah. Pengen buru-buru pagi. Pengen buru-buru pagi, udah nyampe sono mah loyo pulang nggak bawa ikan. Pernah nggak dik? Sebelum berangkat mancing nih ya. Sebelum berangkat mancing udah kepikiran, wah gua mau kayak gini di Bagan, gua mau kayak gini rata-rata. Gua mau kayak gini. Giliran nyampe lokasi udah diem. Rata-rata pemancing seperti kayak gitu. Rata-rata settingan di rumah udah berbaris tuh. Ya iya. Di apa namanya akan ada kalau nyeting itu udah disiapin ya. Udah disiapin kita settingan ini settingan apa, ini settingan ngambai apa settingan apalah banyak. Dia udah pakai pas nyampe sono mah nyeting itu kenapa nggak dipakai, tahu kan pakai itu nggak makan. Kan suatu rencana doang ya di sini mah kita mau berangkat di pikirannya udah ngelayang dapat ikan ini settingan ini kita lihat di YouTube settingan ini nyampe sono mah biasa aja pakai settingan bebas. Iya makanya sebelum berangkat suka kepikiran kan gue mau gini pasti. Mau gini di Bagan nggak ada yang makan kan udah nyampe di Bagan diem nggak ada bisa berkata apa-apa lagi. Saya saking bukan penasaran sih, pengen dapat ikan lah intinya mah ya. Pengen dapat ikan, semua pancing itu rata-rata pengen dimakan ikan. Saya itu pernah bawa joran itu sampai 15, semuanya 19, cuman saya pakai 15. Itu saya ngemancing sendiri. Saya jajarin tuh, itu mah pancing mau jelek mau apa yang penting mah intinya ada yang makan gitu kan. Umpannya kita semua umpanin. Di pikiran kita mungkin joran banyak itu pancing yang kita lempar banyak akan menghasilkan banyak. Tetap aja yang dimakan satu.
Yang dimakan mah satu, bawa pancing belasan juga tetap aja yang dimakan mah mana yang pancing yang kita senang itu yang kita harapkan. Pancing-pancing yang joran-joran yang lain mah ya biasa aja. Ada Iya. yang makan syukur, ada yang makan syukur. Kan semua angler itu pasti punya dia joran yang istimewa gitu kan, yang dia bangga-banggain itu semua ada. Ya betul. Ada. Semacam kita juga punya joran. Ini joran sekalipun kayak gini tapi pernah mengangkat ikan sekian kilo gitu. Iya. Juga alami. Ada yang kita di bener-bener di bukan di apa sih, pokoknya bisa dikatakan kalau bahasa sini tuh siringan nih pancing nih, mau dilempar pakai settingan apa juga dimakan ikan. Iya, tapi kan sekarang beda-beda. Dulu kan siringan nih, joran ini nih misalnya ya, pakai settingan apa aja ikan mau. Tapi sekarang kebanyakan satu joran settingan itu aja. Itu aja banyak. Udah jodoh katanya. Kalau dikasih settingan lain suka nggak ini lagi. Kalau saya sih mancing dari dulu ya, nyeting di rumah itu paling untuk ikan-ikan kecil kita settingan di rumah, maksudnya kita datang ke sono tinggal lempar gitu kan. Jarang kita nyeting di rumah. Kita selalu nyeting di tempat. Kalau nyeting di tempat itu kita ngerasanya begini, kita lempar satu dulu, ikan apa nih yang makan dulu, target dulu. Kalau saya tuh ngeliat air dulu, airnya pasang apa surut, apa dia lagi rob, apa gimana, kan beda-beda. Kalau saya pengalaman saya itu, kalau memang ini air lagi rob, biasanya kan mainnya ikan atas nih, ikan bawah. Kalau lagi surut kan ikan bawah gitu. Yang tahu satu kali. Kalau kita ikan bawah ya pakainya ya bebas. Tapi kalau ikan atas kita harus settingannya harus panjang jauh. Itu kalau yang sering saya pakai. Saya nggak ada lihat dari YouTube apa gimana, itu pengalaman kita mancing doang. Tapi kalau untuk samge mah nggak perlu pakai settingan macam-macam. Ya, samge mah. Kail aja kasih umpan makan ya. Kail nomor 8 aja dimakan sama samge kecil. Pengalaman saya tuh samge jangan dibilang umpan jelek loh. Samge. Kita pernah pakai samge itu sekitar 3 jari. Dimakan kuro ukuran 3 kilo. Dimakan apa? Itu kemarin kita di ternak. Di ternak kita coba. Ini pakai ikan ikan samge. Kan ikan belanak kan dimakan tuh. Kita coba samge dulu kan pernah. Kita pakai yang 2 jari, ini dimakan waktu sama Supri sama Beno dimakan. Ini enggak apa namanya? Hanya ikan lewat. Mungkin. Yang saya rasain itu kalau ikan samge, kalau umpan samge, jangan dibilang ikan samge itu umpan jelek, enggak. Udah berapa kali di saya kalau nggak salah pernah di talang 1 kali, saya bisa keangkat. Ya ukuran nggak gede sih, sekitar 1,5 kilo. Itu pakai karung-karung kecil. Enggak, samge. Iya, kita bicara dari itu dulu, dari ikan yang 1,5 kilo kan. Iya. Pertama. Terus kita dapat samge. Kan karung-karung kan susah kita ngotrek. Dapatnya samge. Kalau kita samge kan dapat nih, kita cangkolin. Kita lempar. Tapi pakai settingan yang jauh gitu kan, sekitar hampir 2 meter. Betul. Yang ke bawah timahnya sekitar 40 cm. Kita lempar. Itu disambar kuro disambar kuro. Wah, ini umpan baik nih. Terus saya punya bawa ada ke sono. Berangkat kita main. Tapi kita dulu itu yang sering dapat ikan gede itu nggak jauh, nggak jarang ke tengah. Dekatnya di sekitar semi ke sini. Semi ke sini kita main di semi. Pas begitu dia dapat samge kecil kan di semi itu samge kecil kan susah. Pas begitu dia dapat langsung dilempar. Dimakan sama dia talang. Nih kenapa talang? Ini gede banget. Ini padahal umpannya samge, kok samge dimakan ya? Iyalah, kita untuk kesininya coba terus. Kita kalau dapat samge ukuran 2 jari udah pasti dipakai. Sebenarnya kayak gitu sugesti bukan sih? Enggak. Di sini kalau mancing mah nggak ada sugesti sih. Enggak, maksudnya kita itu tersugesti bahwa ikan itu emang bener-bener bisa dapetin ikan gede. Umpan itu. Kalau umpan keyakinan. Oh, kalau kita punya kaget itu mah enggak. Yang kita punya prinsipnya begini. Kalau umpan gede, dimakannya sama yang gede. Kalau umpan kecil dimakannya yang kecil, gitu kan. Itu yang kita pernah coba. Masanya kita pernah di semi juga, main di semi. Pas begitu kita tahu, kita dulu sama Pak Haji ya. Iya. Kita berdua diajak. Kata Pak Haji kita mancing yuk, kita mancing. Dia bawa joran 5, kita bawa joran 5 sama.
kita lempar, kalau nggak salah itu di semi punya Bagan siapa tuh lupa, nggak tahu. Kita berangkat sono, pertama kita dapat kue. Dan kue dapat tuh, kan lagi main kue tuh. Kue dapat kita 3, lumayan tuh, ketika kue juga ukuran 3 kiloan. Lumayan gede. Terakhirnya kita itu lempar pancing tapi udang, pakai udang. Ya. Dimakan kakap kecil. Oh, kakap kecil. Kakap ukuran apa sih namanya kalau kakap kecil ya? Ya ukuran 5 jari lah. Iya. Itu sebenarnya mudah dimakan sama kakap. Pas kita tarik tinggal ada kepalanya doang. Kakap itu. Itu kakap. Maksudnya dari separuh badannya hilang. Itu kayak di itu nama PO, saya nanyain tuh sama tukang Bagan. Bang, saya ini ikan kayak gini, cuman pas saya tarik nggak ada ekornya. Ini ikan apaan? Oh, itu dimakan kakap juga. Tapi kakapnya gede. Gambaran kita kan umpan gede nih, yang tadi dibilang. Kalau kita umpan gede hasilnya gede lagi. Itu nggak mungkin dong paus makan teri, nggak mungkin. Kecuali terinya banyak banget. Kayak gitu. Itu saya dimakan pernah ngalamin kayak gitu, tapi nggak ada tarikan, cuman ada kenyudan sedikit doang tuh ujung joran. Nah, udah nggak ada. Pas kita tarik, kok ini berat, nggak taunya kepala kakap. Kepalanya doang itu. Kepalanya doang, saya ngalamin.